Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tujuh rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur waktu berkah kita berada di sini dalam rangka persiapan haji ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan insyaallah hadir dari kita di sini dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan tentang topik hakikat dan filosofi dari tawaf sa'i dan tahalul. Kemarin sore kita sudah bicara tentang masalah wukuf dan mabit di Musdalifah serta mabit di Mina. Lanjutan kali ini kita adalah untuk penyampaian hakikat dari tawaf. Tawaf itu bimakna lughawi bahwa berarti mengitari, mengelilingi. Awal kita diciptakan oleh Allah, khalaqtahu min tin, diciptakan dari segumpal tanah, balik lagi kita kembali lagi menjadi tanah kembali. Kita dikuburkan di dalam tanah. Itu hakikat yang terkandung dalam yang namanya tawaf. Manusia diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari sari tanah, kembali lagi dikuburkan ke dalam tanah. Itu makna filosofi yang bisa diambil dari rangkaian tawaf di Baitullahil Haram. Ada yang bisa kita ambil manfaat dari apa yang kita kerjakan, yaitu tawaf, mengitari Ka'bah. Bukan hanya di dunia dilakukan, tetapi para malaikat pun sama melakukan di arsy Allah. Di Baitul Ma'mur yang ada di arsy Allah, di singgasananya Allah, malaikat pun mengitari yang namanya tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita yang berada di dunia. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi Adam alaihissalam berada di syurga bersama Hawa, kemudian dia melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati pohon kulti, dimakan, kemudian diturunkan di dunia, dipisahkan antara Nabi Adam dan Hawa. Kemudian itu menjadi cikal bakal kita manusia yang berada di dunia mengitari Ka'bah Baitullahil Haram yang ada di kota suci Mekah. Tawaf kudum, tawaf permulaan, bagian daripada ibadah haji. Karena kita mengambil tamattu, itu adalah tawaf umrah, yaitu tawaf kudum. Bacaannya apa? Bacaannya sesuai dengan putaran yang ada. Putaran pertama, putaran kedua, beda lagi, ketiga, seterus sampai ke 7. Itu namanya tawaf kudum atau tawaf umrah. Berikut disusulkan dengan sa'i, Safa dan Marwah.
itu adalah perpisahan. Saat kita datang ada tawaf kudu pembukaan, tentunya harus adanya tawaf wada perpisahan. Jadi kita datang dihormati kapan, menghormati apa saat kita datang dengan tawaf, dan akhir pemulangan kita pun ke kampung halaman kita juga harus tawaf wada. Hanya bedanya tawaf wada, tawaf perpisahan ini bisa dilaksanakan satu hari sebelum kita meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, bacaannya apa Pak Ustaz? Bacaannya putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad berikutnya. Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya bacaannya sama. Jadi beda dengan tawaf ifadah atau dengan tawaf sunnah. Berwudhu. Tapi ketika tawaf kemarin waktu sebelumnya kami melihat banyak juga jemaah-jemaah yang melakukan tawaf itu dengan menggunakan alas kaki sendal, yang mungkin kita nggak tahu itu dari toilet atau dari dapur luar. Itu gimana secara umum? Sementara kita diminta untuk bersuci, tapi orang lain juga pakai sendal ya. Yang kedua, sekarang ini banyak di masyarakat luar ada produk-produk kesehatan yang menawarkan deodoran yang tanpa wangian gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz untuk kita pakai? Apakah bisa kita pakai sebelum niat? Boleh ya, mungkin setelah berniat, setelah kita berihram, apakah kita masih bisa dibolehkan untuk memakai kayak gitu? Terima kasih. Mohon maaf Bapak siapa? Edwin Ustaz. Bapak Edwin. Oke. Untuk tawaf wajib hukumnya kita syaratnya harus punya berwudu. Tetapi dalam pelaksanaan kita dilarang memakai alas kaki. Karena kenapa? Pelataran dari Ka'bah itu termasuk rangkaian Masjidil Haram. Kita masuk masjid kayak di kampung kita aja tak boleh lepas batas suci kelihatan. Apalagi di Masjidil Haram yang ada Ka'bah Baitullah Haram. Bagaimana hukumnya kalau memang seandainya kita pakai hal seperti sendal kita pakai untuk tawaf, maka itu hukumnya adalah makruh. Jadi lebih baik kita hindari karena membawa kemudaratan daripada kemanfaatan. Itu paling penting. Jadi kita harus bersih dan harus bersih. Dan di dalam pelaksanaan tawaf, Bapak Ibu konsentrasikan, baca doanya. Kalau udah habis baca doanya zikir, tidak boleh ngobrol dalam pelaksanaan tawaf atau berbicara hal yang tidak penting. Boleh berbicara, tetapi sesingkat mungkin, karena tawaf itu sama dengan pelaksanaan sholat. Masa sholat kita ngobrol kan nggak boleh, dan tawaf juga nggak boleh. Makanya boleh berbicara hal yang penting dan singkat, itu diperbolehkan. Tapi ngobrol dalam pelaksanaan tawaf dilarang, apalagi hal-hal yang tidak penting untuk ngomong. Ibu-ibu terutama nih yang doyan ngobrol. Stop, tidak boleh banyak ngobrol pada saat pelaksanaan tawaf. Karena kita kepengen sempurna. Dalam tawaf ketiga atau keempat ternyata batal tawaf kita. Apakah dimulai dari satu lagi atau dilanjutkan ke empat dan seterusnya? Yang kedua, pertanyaan sederhana juga, saya masih ragu. Apakah pada saat ini kita boleh pakai sendal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Edi bertanya bahwa kalau saat pelaksanaan tawaf kita batal buang angin di putaran ketiga, bisa. Ketiga itu belum sempurna sampai di akhir ujung Hajar Aswad. Berarti masih hitung dua karena belum sempurna tiga. Nah, kita harus keluar dari pusaran orang tawaf mengambil wudu. Sekarang sudah ada keran-keran wudu di dalam Masjidil Haram. Ada tempat ada keran wudu itu ada. Kalau seandainya susah ditemukan, saat ada banyak jalan yang ditutup maklum, harus scan, ya, itu boleh ibu bapak ambil air zam-zam satu gelas, wudu dengan satu gelas saja.
Satu gelas caranya adalah kita ambil wajib-wajibnya saja dan dibasuh hanya 1 kali saja, nggak usah dimakan. Ya, kemudian setelah itu bagaimana Ustaz? Tadi kita matanya cuma hanya di 2,5, belum 3 sempurna. Berarti kita lanjutkan apa? Diulangin, dilanjutkan. Jadi bagaimana Ustaz? Kita mulai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kita yang ketiga. Jadi tidak diulang lagi, batal gitu. Jadi kita lanjutin lagi. Dari 2 berarti kita 3, 4, 5, 6, 7. Coba ya ingat ya. Jadi kalau harus ulang dari pertama. Di mana Bapak buku itu bahwa itu ketiga, 4, 5 kita batal, dilanjutkan setelah itu. Tawaf itu kan kalau nggak salah ya, dulu tuh pas datang jahiliyah kan orang Arab memang tawaf juga, tapi dengan cara baru mereka gitu kan. Apakah memang tawaf ini adalah culture-nya orang Arab atau memang sebelumnya Nabi pernah melakukan itu bagi Nabi sebelumnya? Terus itu masalah Ka'bah, anaknya sempat tanya sih, dia bilang udah Ka'bah itu apa? Katanya, oh itu rupanya Allah ya, Allah di dalam atau enggak? Terus itu kayak muslim, mungkin mereka melihat kita ini seperti menyembah Ka'bah. Terus mereka pasti nanya apa sih bedanya muslim mengitari Ka'bah seolah seperti kita menyembah Ka'bah menyembah bangunan gitu kan, dengan mereka yang berkeyakinan menyembah patung atau yang seperti itu gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah bagaimana kalau ibu itu yang sebelumnya meyakini bahwa kalau bisa enggak itu dilakukan, ya. Jadi untuk kegiatan ya yang dilakukan harus perlu dikasih jalan keluar. Itu yang paling penting. Bagaimana Ustaz? Seperti tadi ditanya, ada yang bertanya ibu-ibu tadi, ini jawabnya semuanya, tiga-tiganya saya jawab. Bahwa misalnya persiapan ke Arafah Mina tentunya beda dengan persiapan lain. Yang perlu disiapkan nanti kita sepakati kita pakai tas ransel. Ya, apa aja yang diisi? Gak usah banyak diisi banyak. Yaitu yang paling pertama, Bapak Ibu jangan lupa bawa kalung secara lengkap, ya dibagi ada pengenal dan kartu nusuknya. Kemudian Quran kecil untuk dibaca, kemudian juga cetekan untuk menghitung wirid, buku-buku doa, kemudian baju tidur atau daster kalau bapak-bapak pakai kain sarung atau kaos oblong boleh, sendal jepit boleh dibawa, pakaian mandi kalau bisa yang sasetan saja dibawa karena itu kan ringan, ya. Dan itu pun kalau kita memungkinkan bisa mandi di Mina. Kalau kita bisa mandi pertama di sini, berarti Mina cuma mandi sekali doang. Nah kemudian Kaltim Penajam Pasir Utara. Yang saya tanyakan Pak Ustaz terkait dengan masalah tawaf tadi, mungkin suatu situasi dan kondisi yang kita mungkin bisa alami nanti ya, membuat pikiran kita itu bagaimana pemecahannya. Tatkala kita itu sudah tawaf, kita ini kan berombong ketat sekali seperti yang kita sama-sama merasakan. Andai kata ada di antara kita yang batal wudhu pada saat itu, tentu menjadi pemikiran adalah kalau saya pergi berwudhu, berpisahlah saya dengan rombongan dan kemungkinan tidak bakalan ketemu lagi dengan jumlah yang luar biasa. Ya kan Pak? Itu bisa menjadi pemikiran itu. Jangan-jangan saya bisa hilang nanti. Kalaupun kita bisa memberanikan diri untuk istilahnya pergi berwudu, mungkin kalau kita teruskan tawaf kita
mungkin tidak sesempurna kalau ada yang mempandu doanya. Sehingga saya berpikir, Pak Ustaz, bahwa adakah kita kisah ruksa katakanlah tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah nanti. Mungkin ada di antara teman-teman semua ini ingin mencium hajar aswad. Pada saat itu kita ada kesempatan diberikan oleh Sang Khalik nanti. Di dalam mencium itu, ini kalau saya lihat YouTube para ustaz itu ada berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa begitu ada kesempatan, bukan hanya sekedar Bismillah Allahu Akbar pas mencium, tapi diperbolehkan berdoa yang paling singkat. Nah, kemudian kan kita masih dalam larangan ihram yang perempuan terutama kan masih pakai masker dan kaos kaki. Sementara kita harus khusus, apakah boleh hanya membantu dengan menggunakan kaos kaki dan masker kita agar tidak terlihat dan larangan ihram kita tidak melanggar gitu. Tidak free kimiawi kan? Nah, kemudian kita juga diminta membawa baju jamroh untuk jumroh. Padahal kalau yang saya dari beberapa kali pertemuan kajian, kita itu kembali dulu ke apartemen, kemudian kita kembali lagi untuk lempar jamroh. Apakah baju hijau dan sebagainya itu kaos itu kita perlu bawa ke Arafah dan Mina? Itu saja pertanyaannya, Pak. Oh ya, satu lagi untuk perempuan, mungkin kalau ketika tadi World Express